Akibat serangan Israel di lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas. Masyarakat Lebanon mengatakan serangan Israel adalah pembantaian. Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن بنعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer di Lebanon akan berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara negara itu dinetralkan. Netanyahu bahkan dengan percaya diri mengatakan musuh Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. חכמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע. Komando Selatan Amerika Serikat atau SATCOM melaporkan telah menyerang 2 kapal yang dioperasikan oleh organisasi teroris. Penyerangan di Pasifik Timur ini menghantam 2 kapal hingga meledak terbakar. 2 teroris narkoba laki-laki tewas dan 1 teroris narkoba selamat dari serangan pertama, sementara 3 teroris narkoba laki-laki tewas selama serangan kedua. Hingga kini total teroris narkoba yang tewas di Karibia dan Pasifik Timur mencapai 168 orang sejak September lalu. Serangan ini diklaim sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membendung aliran kokain dan fentanyl melalui wilayah tersebut. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas terlaksananya pertemuan ini. Sementara Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Sampaikan terima kasih banyak paling tulus. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi
situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Kapal-kapal kemanusiaan untuk Gaza, Global Sumut Flotilla, berangkat dari Barcelona, Spanyol untuk menembus blokade Israel. 70 kapal berangkat membawa 1.000 relawan yang berasal dari 70 negara. Kapal berangkat dari Barcelona membawa 1.000 relawan yang berasal dari 70 negara. Kapal berangkat secara bertahap menyesuaikan kondisi cuaca. Global Sumut Flotilla merupakan rombongan kapal dengan misi kemanusiaan yang dibentuk untuk menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan. Aksi ini merupakan aksi kemanusiaan yang sama seperti yang dilakukan tahun lalu. Jumlah partisipan dalam pelayaran aksi kemanusiaan kali ini menurut Anadolu Agency hampir 2 kali lipat dibandingkan misi sebelumnya pada September 2025 yang hanya melibatkan 42 kapal dan 462 relawan. Misi tahun ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi internasional seperti Greenpeace dan Open Arms. Sebelumnya pada Oktober tahun lalu, Angkatan Laut Israel menangkap dan menahan lebih dari 400 aktivis pro-Palestina. Israel mencegat 41 kapal Global Sumut Flotilla pembawa bantuan untuk Gaza. Ratusan orang yang ditahan, termasuk Greta Thunberg dari Swedia, dipindahkan ke pelabuhan Ashdod, 40 km dari Tel Aviv. Seluruh aktivis tersebut kemudian dideportasi ke Eropa. Saat negosiasi di Pakistan berlangsung, Israel kembali menggempur Lebanon. Belasan orang dilaporkan tewas. Israel terus menyerang Lebanon saat negosiasi damai dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Serangan terbaru terjadi pada Minggu dan telah menewaskan belasan orang. Media setempat menyatakan 6 orang tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 terbunuh di Kana. Serangan Israel juga terjadi di kota Bazuriyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Militer Israel juga mengklaim telah menyerang sejumlah roket Hizbullah. Peluncur roket milik Hizbullah juga dihancurkan sebelum sampai di Israel. Sementara itu, serangan udara Israel terus hantam sejumlah wilayah padat penduduk di Lebanon Selatan. Rekaman pada hari Minggu tunjukkan asap mengepul di atas kota setelah serangan udara hantam sejumlah kota di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Militer Israel atau IDF mengklaim telah mengenai peluncur roket di Lebanon Selatan yang sudah terisi dan siap ditembakkan, dan menambahkan operasi mereka terhadap Hizbullah terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel pada 2 Maret lalu.